Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, kita jumpa lagi di channel Petani Nusantara yang membahas tentang tanaman hortikultura. Nah, khususnya mengenai budidaya tanaman cabai. Nah, pada kesempatan sore hari ini, tepatnya umur dari cabai rawit lokal rica jarum ini yang saya budidayakan sudah memasuki 160 hari setelah tanam dan sudah dalam pemetikan yang keempat kali. Nah, fokus untuk kesempatan sore hari ini sahabat tani, saya akan membahas tentang bagaimana cara pengendalian layu fusarium pada tanaman cabai kita di saat sudah mulai mengalami pembuahan yang sudah lebat dan sudah mulai dalam masa pemetikan atau masa-masa produksi. Nah, sungguh merugikan sobat tani kalau tanaman kita sudah berbuah lebat dan didukung juga dengan harga dari cabai rawit lokal ini sudah melonjak naik dan tiba-tiba muncullah musibah atau penyakit yang menyerang tanaman kita ini, khususnya penyakit layu fusarium. Nah, untuk lebih jelasnya sobat tani bagaimana cara pengendaliannya, nah kita simak dulu sobat tani. Kita melakukan pengamatan terhadap tanaman ini, bagaimana kondisinya sekarang ini dan bagaimana cara mengantisipasinya. Simak terus video ini sampai selesai. Nah, kita simak sobat tani kondisi dari tanaman cabai rawit lokal yang saya budidayakan ini. Nah, situasinya sudah seperti ini dalam masa pembuahan. Nah, ini buahnya sudah lebat sobat tani dan ini saya sudah lakukan pemetikan sebanyak 4 kali, yaitu untuk buah-buah pertama. Tetapi yang menjadi kendala sekarang ini yaitu munculnya penyakit layu fusarium pada tanaman ini. Nah, walaupun saya sudah melakukan aplikasi dengan fungisida atau trichoderma, tetapi masih ada saja yang mengalami layu di saat dalam masa pemetikan buah atau masa pembuahan. Nah, tapi kalau kita lihat ini sobat tani, buahnya masih sangat lebat. Tetapi kita akan fokus dalam membahas cara pengendalian dari layu fusarium pada tanaman cabai rawit lokal ini. Nah, sebagai contohnya sobat tani seperti ini. Nah, ini tanaman saya ini sudah layu dan mau mati sudah, ini sobat tani sudah mulai mengering. Nah, ini disebabkan karena pengaruh dari kondisi curah hujan yang sangat tinggi, kemudian dibarengi dengan cuaca yang sangat panas atau ekstrim. Nah, inilah yang membuat tanaman kita ini sobat tani tidak sanggup untuk bertahan walaupun dalam masa pembuahan. Nah, seperti ini sobat tani, jadi tanaman saya ini sudah ada berapa yang saya sudah cabut. Nah, termasuk yang ini sobat tani yang sudah kosong ini saya sudah cabut semuanya. Dan saya akan lakukan aplikasi dengan pengecoran pada kesempatan sore hari ini dengan menggunakan kalsium asam umat dan saya campurkan dengan fungisida antila. Nah, kita lihat sobat tani pada biringan yang lain. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, kalau kita lihat kondisi pembuahannya sobat tani, kalau begini semua, nah ini sangat maksimal sekali sobat tani. Tetapi yang mengkhawatirkan sekarang ini yang muncul dalam lahan saya ini adalah layu fusarium. Nah, ini buahnya masih sangat lebat sobat tani. Nah, kita lihat lagi sebagai contoh dari layu fusarium. Nah, seperti ini. Nah, ini tanamannya sudah layu sobat tani. Jadi ciri khas dari layu fusarium pada tanaman cabai kita ini yaitu pada pagi hari
tanaman ini segar. Kemudian pada siang hari mengalami kelayuan, kemudian pada sore hari segar kembali. Jadi tanaman kita ini sudah tidak sanggup bertahan dengan imunitas yang sangat rendah. Nah, tanaman ini kalau sudah lama kelamaan sobat tani akan mati dan mengering. Nah, ini seperti ini yang saya jelaskan tadi, dalam masa pembuahan yang sudah lebat, tetapi ya ini muncul penyakit layu fusarium. Nah, ini yang di sampingnya ini. Nah, ini masih segar sobat tani, masih hijau. Ini buah yang sangat lebat. Nah, nanti ini sobat tani saya akan cabut dan saya lakukan aplikasi dengan pengocoran pada lubang tanam ini. Nah, pertama-tama sobat tani saya keluarkan sebagian tanah pada lubang ini, baru saya buang jauh, baru saya kocorkan dengan trichoderma atau fungisida biologis. Nah, itu mengandung bakteri menguntungkan seperti Gliogladium untuk mencegah layu fusarium pada tanaman cabai kita. Nah, ini sobat tani, tanaman buahnya sangat lebat sekali. Nah, baik sobat tani, kita lihat dulu cara pencampurannya dan cara aplikasinya pada setiap tanaman kita ini. Nah, baik sobat tani, untuk aplikasi cara mengatasi layu fusarium pada tanaman cabai rawit lokal yang saya budidayakan ini saya menggunakan 3 bahan sobat tani. Nah, yang pertama yaitu saya menggunakan fungisida antila, kemudian saya juga menggunakan Nordox atau bakterisida, ini saya gunakan juga sobat tani. Kemudian saya tambahkan dengan kalsium asam humat. Jadi tujuannya sobat tani, dengan menggunakan Nordox atau bakterisida, ini akan mengurangi serangan bakterisida atau bakteri patogen dalam tanah, khususnya pada bagian-bagian perakaran. Ini kita aplikasikan dengan menggunakan 2 sendok makan. Jadi untuk bakterisidanya atau Nordox ini kita menggunakan 2 sendok makan sobat tani. Kemudian kita tambahkan dengan fungisida antila. Ini saya sudah kemas sobat tani dalam wadah toples ini supaya lebih enak untuk diaplikasikan atau bisa diambil nanti. Ini saya gunakan juga 2 sendok makan sobat tani untuk fungisida antila. Nah, untuk mencegah kelayuan sobat tani, ini saya menggunakan kalsium asam humat. Nah, ini tujuannya yaitu dengan cara disiramkan atau dikocorkan pada tanaman untuk mencegah kelayuan, khususnya pada bagian perakaran tanaman. Jadi ini saya juga aplikasikan dengan takaran 2 sendok makan. Jadi masing-masing 3 bahan ini sobat tani saya kasih 2 sendok makan. Nah, pertama kita masukkan dulu yang bakterisidanya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu sobat tani kita aduk dulu supaya bisa tercampur bagus dengan air. Ini saya menggunakan air 10 liter sobat tani. Saya menggunakan air 10 liter. Kita kocor dulu supaya tercampur bagus dengan air ini. Nah, selanjutnya kita masukkan fungisida antila. Nah, ini sobat tani, ini untuk mencegah kelayuan pada tanaman kita. Jadi ini saya gunakan 2 sendok makan.
Kemudian kita aduk dulu. Kemudian untuk asam lemaknya kita gunakan 2 sendok makan. Ini masih dalam bungkusan ini seperti ini. Kita aduk lagi sampai merata semua ketiga bahan ini. Nah, inilah larutannya sobatan yang saya sudah campurkan semua dari ketiga bahan tadi, yaitu bakterisida yang menggunakan Nordox, kemudian menggunakan fungisida antila, dan saya tambahkan dengan kalsium asam humat. Nah, jadi untuk takarannya sobat, saya cuma menggunakan takaran ini sobat, satu gayung kecil begini per pohonnya. Jadi caranya sobat begini, kita cukup kocorkan pada bagian tanaman kita ini seperti ini. Kita lanjutkan sobat tani pada kita siram semua bagian perakarannya ini sobat tani. Nah, beginilah sobat tani hasilnya yang saya sudah lakukan pengocoran seperti ini. Jadi cukup kita siramkan pada bagian lubang tanam pada setiap mulsa ini atau bedengan ini. Nah, ini saya sudah lakukan pengocoran seperti ini. Nah, baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi sahabat tani semuanya dalam berbudidaya tanaman cabai. Terima kasih, salam tani Nusantara.